Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi ini saya mendapatkan chat dari beberapa rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi ini saya mendapatkan chat dari beberapa rekan-rekan dan beberapa netizen yang mempertanyakan kenapa yang diduga pelaku penganiayaan anak tidak ditahan. Ya, jadi kemudian rekan saya ini bertanya, izin Bang Raja, sanksi pidana mana yang lebih memberatkan antara tindakan kekerasan kepada orang lain dan anak sendiri yang di bawah umur? Jadi mungkin saya duga rekan saya ini maksudnya begini. Sanksi pidana mana yang lebih memberatkan? Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak atau yang dilakukan oleh orang tua sendiri terhadap anaknya? Ya, mungkin begitu maksud pertanyaannya. Nah, ini terkait video viral oknum yang diduga telah melakukan penganiayaan terhadap salah seorang siswa di Kota Medan, ya, yang berlokasi di halaman parkir salah satu minimarket di Kota Medan. Nah, ini viral dalam beberapa hari ini di media sosial. Kemudian saya menjawab pertanyaan rekan saya tadi, karena saya jawab lewat chat, tapi mudah-mudahan kalau lihat video rekan-rekan dapat lebih memahaminya ya. Saya jawab, bagi Pak, kekerasan terhadap anak mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Tidak dibedakan perbuatan itu dilakukan oleh orang lain atau orang tuanya sendiri. Ya, demikian jawaban saya. Kemudian, Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah lex specialis. Ya. Karena saya jawab begitu, kemudian rekan saya tersebut bertanya, kalau yang umum di luar lex spesialis, harusnya yang mana? Apakah semua warga negara Indonesia bisa mendapatkan hak lex spesialis? Nah, saya jawab begini. Undang-Undang Perlindungan Anak adalah lex spesialis dan ada asas dalam negara Republik Indonesia, dalam hukum kita, asas yang berbunyi lex spesialis derogat lex generalis. Ya. Jadi undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. Artinya undang-undang perlindungan anak ini adalah undang-undang khusus. Itulah yang dimaksud lex spesialis. Bukan oknum yang diduga melakukan tindak pidana ini mendapatkan hak spesialis. Bukan itu maksudnya. Ya. Asas lex spesialis derogat lex generalis adalah undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum. Bukan oknum yang mendapatkan spesialis, dispesialiskan dia, bukan begitu ya. Jadi jangan salah pengertian, rekan-rekan. Itu maksudnya lex spesialis derogat lex generalis. Bukan kita yang mendapatkan hak spesialis, bukan begitu ya. Jadi itu jawaban saya tentang pertanyaan apakah semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan spesialis. Ya, jadi saya harapkan rekan-rekan jangan salah paham tentang arti makna lex spesialis derogat lex generalis ini. Oke. Kemudian, pasal yang menjerat pelaku penganiayaan anak ini diatur khusus dalam pasal 76C Undang-Undang 35/2014 yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sanksi pidana bagi orang yang melanggar pasal di atas ditentukan dalam pasal 80 Undang-Undang 35/2014. Ayat 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Ayat 2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah.
Ayat 3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Ya. Jadi jelas itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan ancaman pidananya terhadap oknum yang diduga melakukan kekerasan terhadap anak. Ya. Nah, menurut pendapat hukum saya, karena anak tersebut tidak luka berat, ya, saya duga tidak luka berat dan tidak menyebabkan kematian, maka sudah tepatlah aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, menjerat oknum yang diduga pelaku penganiayaan anak tersebut, dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang 35/2014 ayat 1. Ya, karena anak tersebut tidak luka berat dan tidak menyebabkan kematian. Nah, kemudian mengenai ditahan atau tidak, dasar aparat kepolisian untuk melakukan penahanan ada diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP. KUHAP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi, perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Ya, itulah dasar aparat kepolisian untuk melakukan penahanan. Diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP. Nah, demikian juga apabila tersangka tidak dilakukan penahanan, ya artinya tidak ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau melakukan tindak pidana, dan ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Ya, jadi saya baca di beberapa media online dalam ini, aparat kepolisian meskipun tidak melakukan penahanan, tapi proses hukum tetap berjalan. Artinya kita percayakan kepada hukum, ya, agar dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, itu tadi pengertiannya tentang lex specialis, ya, dan sudah saya jawab tentang tentang tersangka ditahan atau tidak ditahan. Kemudian saya pertegas lagi tentang lex specialis derogat lex generalis, ya, ini adalah asas hukum kita. Jadi undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum. Jadi contoh, apabila suami diduga melakukan penganiayaan terhadap istri, itu tidak dapat dijerat dengan pasal 351 ayat 1 atau ayat 2. Tapi harus patuh pada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu lex spesialisnya, ya. Jadi demikian pendapat hukum saya, semoga bermanfaat buat rekan-rekan dan para netizen yang mau pertanyakan tentang lex spesialis tadi. Jadi jangan salah paham, lex spesialis ini bukan oknum yang mendapatkan perlakuan spesial, bukan demikian ya. Ya, saya kira dapat dipahami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam advokat.